semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kolektif untuk 2 minggu ini ya. Khususnya tanggal 11 sampai 24 November. Ini bener-bener momennya oke banget karena masuk ke portal 11-11 ya. Secara numerologi itu dia membuka gerbang menyambut session gerhana. Session itu maksudnya season ya, season gerhana season. Saat-saatnya memang gerhana karena gerhana bulan nanti tanggal 19 November di Taurus ya, dan gerhana matahari di Sagittarius tanggal 4 Desember ya. Jadi dia membuka portalnya dari sekarang tanggal 11-11 ya kan. Nah, kita ngebahas ini aja dulu ya. Kita ngebahas portal 11-11 sama lunar eclipse gerhana bulan di Taurus. Kembali lagi ke masing-masing ya, berdasarkan berchartnya masing-masing. Itu Taurus itu ada di mana, di rumah keberapa. Kalau kalian nggak tahu, masih belum tahu apa sih rumah kedua, rumah ke-12, rumah astrologi itu apa sih? Kalau kalian nggak tahu, coba cek ya, akan gue taruh di sini nih. Playlist 12 rumah astrologi ya, yang isinya 12 video singkat-singkat banget tentang setiap rumah astrologinya ya. Kalau kalian ingin jadi member, silahkan tinggal klik join di bawah ya. Akan dapat benefit-benefit yang memang nggak akan kalian dapatkan di luar dari member, oke? Nah, langsung aja secara general ya, global, publik ya. Rumahnya Taurus ya. Karena gerhana bulan di Taurus, rumahnya Taurus itu di rumah kedua. Oke. Nah, rumah kedua itu tentang apa sih? Tentang ownership, tentang kepemilikan, tentang yang sifatnya material, fisik, keduniawian, tentang penghasilan, tentang properti, tentang nilai, tentang bagaimana kita menilai diri kita, tentang harga ya, bagaimana kita menghargai diri kita sendiri, karena termasuk badan kita ini sendiri adalah materi ya, fisik ya, jasad ya. Kita bukan roh, maksudnya secara spiritual ya. Secara spiritual memang kita adalah spirit ya, roh yang mempunyai jasad. Jadi jangan lupa kalau kita berjasad gitu. Kalau kita untuk jasad itu adalah kuilnya gitu kan ya. Nah, ada gerhana bulan di Taurus. Dampaknya apa sih untuk kita semua gitu. Nah, mau ngelihat itunya tuh berdasarkan chartnya masing-masing, itu Taurus itu ada di rumah keberapa. Nah, kalau kalian melihat penjelasan di playlist 12 rumah astrologi, kalian tahu kena dampaknya di rumah keberapa dan itu tentang apa gitu. Nah, di sini gue akan buka beberapa oracle card, langsung kita bikin cerita narasi dari beberapa oracle card aja yang akan gue juga akan buka dari Lenormand seperti biasa, dan akan gue tutup dengan tarot, good tarot ya. Langsung aja. Oh iya, tanggal 21 November matahari kita masuk ke seasonnya Sagittarius. Sekarang kita masih di Scorpio, oke? Dan tanggal 24 Merkuri masuk ke Sagittarius. Itu poinnya adalah ya, Sagittarius itu tentang rumah ke-9, tentang rumahnya Jupiter, tentang semuanya sifatnya spiritual ya. Higher self, kesadaran kita yang lebih tinggi ya. Dan dengan Merkuri masuk ke Sagittarius ya, artinya spiritual intelligence, oke? Nah, tapi Durante itu maksudnya dari tanggal 11, dari sejak portal 11-11 terbuka ya, dari tanggal 11 ke 11 sampai gerhana bulan
sampai ke Sagittarius masuk, itu ada pembicaraan dialog antara Merkuri, Jupiter, ya, sama Pluto dan Venus. Ya, kalau kalian tahu di planet-planet itu di rumah keberapa di bercat kalian bisa ngerti juga, bisa kalian lihat sendiri gitu. Kita lihat apa kata literary witches oracle card untuk 2 minggu ini. Jadi dengan gerhana bulan itu istilahnya pertemuan energi yin dan yang. Bulan itu yin, matahari itu yang bertemu. Nah, makanya ada sebenarnya purnama, ya purnama. Karena ini gerhana, yang mestinya terlihat terang itu tidak terlihat. Bukannya malah nggak ada, energinya tidak berasa, berasanya ngedouble. Yang biasanya 2 minggu energi purnama, ini bisa sampai 6 minggu energinya, gitu. 4-6 minggu deh. Loss. Braid. Volcano. Under the deck. Belonging, ya kan? Belonging itu kepemilikan. Taurus. Right? Ownership. Sama. Loss ini kehilangan. Entah secara materi, lebih tepatnya sih materi ya, namanya kehilangan. Seseorang itu termasuk materi loh. Karena jiwanya sebenarnya nggak hilang. Jiwanya tetap ada, hanya tidak terlihat, kan gitu. Ya. Jadi loss itu kita akan merasa kehilangan. Lebih tepatnya materi ya. Ini energinya Pluto sih. Energinya Pluto itu transformasi itu sendiri ya. Rebirth, death and rebirth, kematian dan kebangkitan. Yang mana karena kita masih ada di Scorpio season ya. Jadi death and rebirth itu memang, dan baru kemarin ya kita masih ngelewatin new moon ya, bulan baru di Scorpio tanggal 5 kemarin. Tanggal 4 kemarin, yang bersamaan tanggal 5-nya adalah Mars sama Merkuri masuk ke Scorpio juga. Jadi semua tindakan pemikiran kita akan jauh lebih mendalam untuk memahami diri kita sendiri. Death and rebirth itu ya, terjadinya adalah sifatnya internal. Dari dalam diri kita sendiri, mengenali diri kita sendiri sebelum kita akhirnya bisa bangkit kembali, menguburkan dari apapun pengertian kita dari diri kita yang lama. Dan kartu keduanya braid. Braid ini di sini kepang ya, tapi dia juga putusan nih, maksudnya nggak ada kepalanya kan, dia cuman guntingan kepang rambut ya, guntingan kepang rambut. Yang mana artinya kalau secara simbol itu tentang generasi, karena di sini ada 3. 2. Kepang 2 ya. Dengan 2. Jadi 2 generasi, bukan 3 generasi, 2 generasi. Generasi kedua secara tradisi, kultur, budaya ya, yang mengikat, yang memang akan sudah selayaknya diputuskan, digunting. Kalau berdasarkan beberapa budaya itu, nah kalau gunting rambut itu buang sial, kan gitu ya. Untuk beberapa adat yang lain itu adalah ritual, karena memang dia mengikat sifatnya. Loss, kehilangan apapun warisannya
warisan itu sifatnya juga bisa ideologi, doktrin, nggak hanya materi ya, tapi juga cara berpikir, kepercayaan dan keyakinan. Doktrin itu bisa alam bawah sadar kita yang terdoktrin. Jadi kita mengambil, ya, mencangkokkan cara berpikir, bahkan berbudidaya tanpa kita sadari, dan itu sudah menjadi bagian mendarah daging di kita. Nah, kalau healing itu semua, itu istilahnya ngecabut akar-akarnya. Sulit, iya sulit. Kartu ketiga, volcano. Akan ada yang meledak. Istilahnya dari dalam vulkano itu sendiri ya, gunung berapi itu sendiri harus dimutahkan. Karena itu sifatnya natural, alami. Daerah-daerah sekitarnya pasti akan hangus. Kembali lagi, kehilangan. Siklus itu sendiri, yang mana secara naturalnya memang harus terjadi. Tapi yang pasti setelah itu akan ada kesuburan untuk membangun yang baru dan lebih baik. Alam bawah sadarnya, belonging, apapun kepemilikan kita itu sendiri. Bawahnya ada doll, boneka. Kita itu boneka. Kita tuh memiliki diri kita sendiri atau enggak sih? Atau kita ini punyanya siapa? Kita sudah memiliki diri kita sendiri enggak? Kita punya kuasa akan diri kita sendiri enggak? Chicken awakening. Saatnya bangun dan sadar. Siapa yang memiliki diri kita? Oke, lanjut ke mystical shaman. Portal 1111 dan gerhana bulan di Taurus secara kolektif. Energinya berdampak apa sih? What's Sorcerer, Thunder, Blade, Earth. The Sorcerer ini adalah kesempatan kedua. Kita dapat kesempatan kedua untuk memperbaiki tingkah laku kita sendiri. Karena mungkin di waktu lalu kita dengan segala keyakinan dan kepercayaan kita sendiri atau idealisme kita sendiri, kita sudah menyakiti, menyinggung orang lain, menyakiti hati orang lain tanpa kita sadari. Kita dikasih kesempatan kedua untuk lebih bisa melakukan pendekatan yang berbeda. Ini karena sifatnya karma. Apapun, bagaimanapun kita berlaku pada diri kita sendiri, kita lakukan pada orang lain. Apapun yang kita lakukan pada orang lain, kita lakukan pada diri kita sendiri. Pada saatnya kita akan merasakan apapun tindakan kita itu. The Sorcerer. Ini dampak Sorcerer ini, dampak dari volcano itu sendiri. Thunder, petir. Kita diminta untuk bersiap. Kita diminta untuk bersiap menghadapi apapun yang datang. Petir itu sendiri. Ya. Itu proses awakening, kesadaran kita. Yang sifatnya mendadak. Tapi mencerahkan. Sakit? Ya. Tapi mencerahkan.
Ada pencerahan di situ. Ya, kita diminta untuk siap, ya, dan bergerak bersamanya. Karena biasanya petir itu datang juga dengan angin dan hujan. Kartu 3 thunder. Blade. Blade ini adalah pencerahan itu sendiri. Ini blade itu kan semacam pisau. Dia akan mengambil keputusan. Dampaknya kita akan mengambil keputusan, ya, komunikasikan apapun dari yang kita pahami untuk kesadaran kita sendiri, untuk our higher self, ya, kesadaran tertinggi kita sendiri tentang siapa diri kita ini milik siapa, oke, belonging, ya. Dan under the deck-nya, alam bawah sadarnya dari mystical shaman, earth, bumi itu sendiri, di mana kita berpijak. Itu pun materi, resources, uang, itu hanya alat yang dihasilkan dari bumi itu sendiri. Bagaimana kita memprosesnya, bagaimana kita menghargainya, bagaimana kita menilai. Karena bumi adalah rumah kita semua. Tidak ada kepemilikan. Bumi punya siapa? Kita semua bukan. Bukan punyanya orang Indonesia doang loh. Tapi termasuk punya binatang-binatang itu. Dan tumbuhan-tumbuhan itu. Kita lihat dari apa ini namanya? Mystical wisdom. Udah lama nggak pakai. Mystical wisdom. Apa pesannya untuk kita? Untuk dalam waktu 2 minggu ini, 11 sampai 24. Face your fears. Originality. Peacock. Knowledge. Oke. Face your fears itu maksudnya adalah hadapi segala ketakutan. Karena ketakutan itu hanya mendewasakan kita. Rintangan yang mendewasakan. Release the power of fear. Lepaskan kekuatan takut itu dengan menghadapinya. Originality. Bless your own trail. Menjadi yang original dan autentik. Ya. Nikmati, hayati jejakmu sendiri. Jejak kita sendiri. Gitu. Kita diminta untuk memahami. Ya. Bahkan praise. Gitu. Ketiga, peacock. Raise your standard. Peacock biasa. Peacock kan cakep ya. Cakep, maksudnya sebagai burung dia kan cakep. Ya. Jadi kita diminta untuk dengan otentik dan originalitasnya kita sendiri. Ya, kita bisa menghadapi ketakutan kita apapun itu bentuknya, ya, karena itu hanya mendewasakan untuk menjadi yang lebih baik. Kita naikin standarnya kita. Under the deck, subconsciousnya, knowledge. Seek knowledge. Carilah pengetahuan. Karena kita yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk lain adalah kita punya akal, budi. Ya. Kalau diri kita adalah
satu-satunya resources yang bisa memanfaatkan, mengambil, menggunakan bumi itu, mengembangkan bumi itu. Jadi sebenarnya resources yang sebenar-benarnya itu siapa? Kitanya sendiri. Materi yang paling berguna, bermanfaat siapa? Ya manusianya. Kita kalau di tarot itu ada the magician ya. The magician itu punya 4 tools, punya 4 alat perkakas. Air, udara, air, udara, atau angin ya. Cups, air tuh water ya. Aduh, gue pakai bahasa Inggris aja. Water, air, fire, sama pentacles, ya kan. Jadi tanah, angin atau enggak udara, air, dan api. Ini semua mewakili dari badan kita sendiri, wujud kita sendiri. Knowledge itu ada di udara atau enggak angin. Bagaimana kita menggunakan akal kita. Pentacles atau enggak tanah, materi, itu bisa bentuknya uang. Iya betul. Tapi bisa bentuk juga hidup kita sendiri, waktu kita sendiri. Bagaimana kita menginvestasikan waktu kita, menggunakannya. Fire, api. Passion kita apa? Bagaimana kita mengembangkan passion itu sendiri? Air, kita punya cinta, kita punya rasa untuk tidak saling ngikut, saling mengerti, right? Bahkan kalau bahasa proverbnya Indian ya gitu, kita itu berhutang ya sama generasi berikut. Bagaimana apa yang kita tinggalkan untuk generasi berikut bumi ini? Future ya, masa depan yang seperti apa yang akan kita tinggalkan buat generasi penerus kita? Bukan ke belakang, bridge ya, tradisi kultur. Bukan bagaimana melihat ke belakang. Bukan kita membangun ke belakang, tapi kita membangun ke depan. Hutangnya kita pada yang berikut, bukan sama yang sudah lalu. Kita lihat dari apa nih? The Goddess Guidance. Goddess Guidance. Message dari Goddess Guidance untuk 2 minggu ini secara kolektif energinya apa? Langsung 3 ya kan? Don't back down. Langsung aja gue baca. Stand up for what you believe is right. Jangan pernah mundur. Stand up. Bertahanlah pada apapun yang kita yakini itu benar. Bridget. Vesta, home. Your household situation is improving either through a move or a healthy change in the occupants. Ini energinya juga tentang family ya. Karena rumah kedua Taurus itu juga tentang family, tentang keluarga. Karena Taurus itu di bawah planet Venus. Venus itu tentang money, relationship, juga harmoni. Nah, Vesta di sini juga tentang home ya. Akan ada perubahan yang lebih baik di rumah. Entah karena pindah ya, atau perubahan yang lebih sehat karena yang menempatinya ada perubahan. Yang ketiga, Yemanya, golden opportunity, important doors are opening for you right now. Walk through them.
Jadi akan ada kesempatan emas, pintu-pintu yang ya kesempatan-kesempatan yang penting itu sedang terbuka untuk kita jalan melaluinya. Ambil zamannya, golden opportunities. Under the deck, sorceress. You are a magical person who can manifest your clear intentions into reality. Ya kan? Kita itu adalah magical gitu, magical ya. Karena kita mampu menciptakan intention kita, niat-niat kita menjadi realitas, menjadi nyata. Tadi yang gue bilang the magician. Oke. Dari oracle card sudah dulu ya. Gue lanjut ke Lenormand. Apa sih yang akan terjadi 2 minggu ini secara kolektif? 9 kartu dari Lenormand. Fokusnya kemana sih? Dan kartu Lenormand. Apa yang akan terjadi 2 minggu ini? Loyalty, dogs, whip, double faces, polar bear, well, book, mountain, coffin, children, childish, stairs. Jantung bacaannya adalah well, sumur. Ini resources. Lagi-lagi Taurus. Dan di rumah di Taurus itu ada Uranus. Originalitas tadi keluar ya, originalitas. Uranus itu tentang keunikannya kita sebagai individu. Kita semua orang adalah unik adanya, original adanya. Jadilah yang original gitu. Karena kita, setiap manusia itu punya potensi yang berbeda. Kembangkan, ini gitu ya. Tapi di benak kita itu selalu ada kesengsaraan, derita, perjuangan. Secara kolektif energinya memang kita masih dalam situasi pandemi ya kan. Dan kita ini sebenarnya lagi dengan seasonnya Scorpio dan new moon dan lunar eclipse di Taurus. Sebenarnya kita lagi dikasih nyicip ya. Tahun 2022. Itu fokusnya akan di rumah kedua dan rumah ke-8. North Nodes. Sekarang North Nodes sama South Nodes itu kan kalau naga ya, kepala sama ekor gitu loh. Kepala itu kemana tujuannya, takdirnya ke sana. Kalau South Nodes itu adalah yang kita sudah terbiasa. Bagaimana kita membuat balance ya. Dari yang kita sudah pakem gitu, yang kita sudah ngelotok gitu. Dengan cara-cara kita, bagaimana kita menuju takdir kita gitu ya. Nah, sekarang ini ya kita sudah mengakhiri aksis itu kutub antara Gemini dan Sagittarius. North Node-nya sekarang di Gemini, South Node-nya di Sagittarius gitu. Kalian lihat lagi ya, Gemini sama Sagittarius itu ada di rumah keberapa gitu.
Sekarang ini yang kalian hadapi biasanya masalahnya ada di rumahnya Gemini gitu. Nah, nanti 2022 akhir Januari ini geser. Jadi aksis Sagittarius Gemini ini udah ada sejak tahun 2020 awal tahun kemarin. Baru akan berpindah itu di 2022 besok akhir Januari ke Taurus North Nodes dan South Nodes-nya di Scorpio. Ya. Kalian bisa lihat lagi Taurusnya di mana, Scorpio-nya di mana, rumah keberapa. Itu nanti jadi fokus selama 2 tahun ke depan. Oke. Nah, sekarang ini kita lagi dikasih nyincip gitu loh. Apa yang kita harus fokusin di tahun depan, kurang lebih gitu. Dan ini lebih ke spiritual awakening sih, sadaran spiritual, karena Jupiter dan Neptune bakalan konjang di tahun ke depan. Oh iya, buat kalian yang nonton ya, nanti akhir bulan gue bakalan ngeluarin prediksi tahun 2022. Tunggu ya. Fokusnya di 2 minggu ini adalah polar bear. Polar bear itu adalah masalah keuangan, masalah kuasa, ya, kekuasaan, power. Ya. Yang punya kuasa. Ini juga tentang sifatnya keibuan juga. Yang kita harus pahami, yang kita harus selami, yang kita harus pelajari. Karena ada hal-hal yang mungkin kita belum ketahui, misteri sifatnya. Ya. Dan foundation kita adalah coffin, peti mati. Saatnya untuk meninggalkan segala sesuatu yang sudah tidak sesuai atau sejalan lagi, satu energi, sefrekuensi dengan kita. Yang kita hadapin adalah loyal terhadap apa? Ini double faces ya. Karena kita tidak tahu, karena kita masih nggak jelas, belum bisa mengakui sisi terang dan gelap kita, yang kita alamin adalah penderitaan itu sendiri. Dan dengan energinya COVID ini, peti mati ini ya, entah itu anak yang menjadi rintangan kalian untuk meninggalkan, sadarin ya, kalau itu semua sudah nggak sejalan. Kalian ada resources itu sendiri. Kita adalah resources itu sendiri. Tadi kan gue bilang kita hutang pada generasi penerus kita sendiri. Rintangannya adalah meninggalkan yang memang sudah tidak sesuai. Kesetiaan kita pada materi itu adalah rintangannya. Keinginan kita untuk mendapatkan resources, materi, adalah penderitaan. Karena kita tidak memahami kalau resourcesnya adalah kita sendiri. Dualitas itu harus kita pahami. Sisi terang dan sisi gelap. Itu harus kita pahami. Kita harus dalami. Baru kita akan mengenal sisi anak. Dari dalam kita semua punya sisi anak-anak. Kadang-kadang orang dewasa lupa kalau dia pernah jadi anak-anak. Dan harapan juga keberuntungan itu semua adalah pilihan.
Cuman ini yang bisa gue omongin dari Lenormand, apa yang akan terjadi di ini sih secara umum, secara general gue cuma bisa bilang ada masalah karma ya, dengan energi ini adalah masalah karma. Ibu anak ya, itu adalah cermin yang mengikat kita sendiri dari kemampuan kita sendiri dan potensi kita sendiri. Penderitaan itu sebenarnya tidak ada, hanya kita butuh tinggalkan cara berpikir kita. Kita lihat dari tarot ya, good tarot. Udah segitu aja dari teman-teman. Jadi petunjuk dong 2 minggu ke depan tentang segala energi yang ada. Ace of Fire kebalik, Ace of Wands kebalik, The Fool, Six of Swords, Sun, High Priestess, wow, Call, wow, Messenger of Air, Messenger of Swords, Seven of Swords. Under the deck, Three of Pentacles, Ace of Fire, Ace of Wands kebalik. Kita ingin memulai sesuatu tapi mungkin ada delay. Kita punya hasrat untuk memulai sesuatu tapi mendem, masih mendem, masih ke dalam, masih internal sifatnya. The Fool, kita akan menempuh apapun itu resikonya untuk memulai sesuatu yang baru. Energinya Aries atau nggak Pisces. Di Aries itu ada Chiron, the Wounded Healer. Jadi healing, saatnya healing, melihat ke dalam. Okay. Memulai sesuatu yang baru dengan proses internalisasi ke dalam. Six of Air, Six of Swords ya, kita akan meninggalkan semua drama dan trauma. Kita ambil hanya pelajaran-pelajarannya aja ya, dan moving forward. Ini energinya Aquarius. Di sini ada pelajaran dari Saturn ya, yang akan memberi pencerahan terhadap Jupiter, karena Saturn sama Jupiter ada di Aquarius ya. Tapi sekarang Scorpio season, right? Scorpio season. Jadi Scorpio. Moving away. Jadi tadi kalau di sini ada Hoim ya. Ini energi sesuatu trauma, drama yang mungkin ada di rumah, ada di dalam tradisi atau enggak akar kita sendiri ya. Family, keluarga besar. Secara emosional kita nggak secure, emotional insecurity ya. Kita akan mulai moving forward, move on. Kita tinggalkan semua traumanya ya. Menuju ke pencerahan, terang, menuju ke happiness, kebahagiaan, menuju ke transformasi, perubahan itu sendiri. Scorpio itu tentang Pluto.
kita akan mulai bertindak karena Scorpio ada Mars ada di Scorpio ya. Dan High Priestess energinya Pisces, ada Neptune. Apa sih mimpi kita? Kita pingin jadi apa sih? Goal kita apa sih? Idealismenya kita, yang idealnya itu menurut kita apa sih? Atau karena ada hal-hal yang sifatnya rahasia? Tapi yang jelas, karena tadi kan kita bilang proses internalisasi, proses healing itu adalah ke dalam ya. Dengan energinya Neptune, energi Pisces di sini, kita dengan proses internalisasi healing kita ke dalam ya, kita mencoba membangun lagi visi, mimpi yang baru. Call kalau di tarot ini artinya judgment, energi Scorpio. Judgment ya, second chance, kesempatan kedua untuk memperbaiki apapun yang sudah terjadi dengan pendekatan yang berbeda. Ya. Messenger of Air, Messenger of Swords, kita akan komunikasikan apapun yang memang sudah kita pahami dari segala luka, drama, trauma yang sudah kita alamin, yang sudah kita dapat intisarinya ya. Kita akan komunikasikan itu. Itu cara kita memperbaiki dalam kesempatan kedua yang kita milikin. Seven of Air, Seven of Swords, ini kartu terakhir. Dan akan ada terang kepada hal-hal yang sifatnya betrayal, pengkhianatan. Bagaimana kita sudah mengkhianati diri kita sendiri, bagaimana kita mengkhianati orang lain itu termasuk mengkhianati diri kita sendiri. Jangan berpikir kita mengkhianati orang lain, kita tidak mengkhianati diri kita sendiri. Itu energinya Aquarius, Saturn dan Karma. Di rumah, bagaimana kita sudah mengkhianati diri kita atau orang lain. Di keluarga, akan ada terang untuk itu. Oke, under the deck, Three of Pentacles, ini energinya Capricorn. Ada Pluto dan Venus di Capricorn. Ya. Ini ada pemahaman baru bagaimana kita melihat ya, persepsi kita, mindset kita, wawasan kita, pengetahuan kita ya, dari kita kecil kita ada pengembangan, pengeluasan dalam berpersepsi. Mindset kita sendiri juga ada perluasan. Three of Pentacles. Ada transformasi juga di situ karena Pluto ada di Capricorn. Oke, udah segitu aja. Semoga berguna dan resonates. Sampai ketemu di prediksi 2022 ya. Dah.